Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hadzal yaum qadarna ala istima' fi hadhihi munasabah wa fi hadzal yaum sofa نتعلم عن ما زلنا عن موضوعنا في فقه اللغة في مادتنا فقه اللغة في موضوع ظهور فقه اللغة كعلم مستقبل وأشهر المؤلفات في أصل نشأة اللغة وأشهر النظريات في ذلك. آه، بحث اليوم الباحث اليوم آه، آه، siapa ini Lestari Puji Okti Aulia. Sekarang 8 Februari ya. 8 Februari ini Lestari. Mana Lestari? Nam Ustadz. Untuk Nah, kelompok Ustadz, satu kemarin belum presentasi bagaimana Ustadz? Tetap kita dulu atau kelompok satu dulu Ustadz? Ya, kalau saya mengikuti ini, mengikuti apa yang sudah kita jadwalkan ya. Kelompok satu sudah eh, membuat kelompok satu. sudah Ustadz. Sudah Ustadz. Yang kelompoknya ini, siapa yang kedua ini Lestari sudah buat. Sudah Ustadz. Ya hari ini berarti kita belajar dua. Pertama tentang mafhum fiqhul lughah sama zuhur fiqhul lughah ka ilmu mustaqil gitu ya. Eh Anjir, sebentar sih, Cok. Anjir. Al-lughawiyah tuh al al al
Afan Ustadz izin share screen untuk PPT-nya. Ini sudah saya kirim ke grup kode sandinya. Silakan dimasukkan itu bisa jadi apa host ya. Bisa nggak jadi host? Ya silakan silakan coba selesai. Siapa dulu ini? Bismillah, kami dari kelompok 1 eh, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Alisha Putri Hidayat dan rekan saya Ukti Lulu Fatimah Zahra. Kami akan mempresentasikan mata kuliah Fiqhul Lugah dengan judul Mafhum Mustalahu Fiqhul Lugah wa Muwafaqahu min al-Ulumil Lughatil Arabiyyah, konsep ilmu fikih dalam bahasa dan perannya di dunia linguistik. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa yang memiliki kedudukan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Untuk memahami bahasa Arab secara mendalam, para ulama mengembangkan berbagai cabang ilmu kebahasaan seperti nahwu, sorof, balaghah, dan ilmu dalalah. Di antara cabang-cabang tersebut, fiqh al-lughah hadir sebagai ilmu yang mengkaji bahasa Arab secara menyeluruh, tidak hanya dari segi struktur, tetapi juga makna, asal-usul kata, perkembangan bahasa, serta hubungannya dengan budaya dan masyarakat penuturnya. Fiqh al-lughah memiliki peran penting dalam memahami makna bahasa Arab secara tepat, terutama dalam menafsirkan teks-teks klasik seperti Al-Quran, hadis, dan karya sastra Arab. Para ulama bahasa seperti Ibnu Faris dan Asyuyuti menempatkan fiqh al-lughah sebagai ilmu yang menjadi dasar dalam memahami berbagai fenomena kebahasaan. Oleh karena itu, fiqh al-lughah tidak dapat dipisahkan dari ilmu-ilmu linguistik lainnya. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tiga rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan fiqh al-lughah, apa saja ruang lingkup fiqh al-lughah, dan bagaimana kedudukan fiqh al-lughah dalam ilmu-ilmu linguistik. Yang pertama, definisi dari fiqh al-lughah. Nah, dilihat dari struktur kata fiqh al-lughah terdiri dari kata fiqh
sering diidentifikasi dengan syariat yang berarti paham secara mendalam, sedangkan al-lughah yang berarti bahasa. Jadi, definisi secara etimologi adalah ilmu yang memperdalam asal-usul dan seluk bahasa. Sederhananya, ilmu dalam lugah disebut fiqh, begitupun objek kajiannya. Sebagian pendapat mengatakan bahwa fiqh al-lughah sama dengan ilmu al-lughah karena makna fiqh sama dengan ilmu. Sedangkan secara terminologi, menurut Ibnu Faris, fiqh al-lughah adalah pengetahuan tentang lafaz-lafaz Arab, pengertiannya, jenis dari lafaz-lafaznya, dan segala pembahasan yang berhubungan dengannya. Fiqh al-lughah pada sekarang ini disebut juga dengan fiqh al-lughah modern, lebih sering dikatakan sebagai ilmu yang meneliti sumber bahasa, sejarah yang menyangkut aspek budaya, kajian bahasa, dan hal inilah yang mencegah orang melakukan penyimpangan suatu ilmu dalam bahasa Arab dan suatu makna dengan makna aslinya. Kemudian yang kedua disampaikan oleh Ukhti Lu'lu Fatimatu Zahra. Naam, yang kedua, ruang lingkup kajian fikih lughah. Kajian fikih al-lughah meliputi beberapa aspek utama. Di antaranya, yang pertama, asal-usul dan perkembangan bahasa. Menelusuri bagaimana bahasa Arab berkembang dari masa ke masa dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan agama. Yang kedua, struktur dan kaidah bahasa. Membahas aspek tata bahasa, nahu dan sorof, fonologi, morfologi, dan sintaksis dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab. Perubahan makna dan semantik, mengkaji bagaimana makna kata mengalami perubahan berdasarkan konteks dan penggunanya dalam komunikasi. Yang ketiga, hubungan bahasa dan budaya. Memahami bagaimana bahasa mencerminkan nilai-nilai budaya, tradisi, dan pemikiran masyarakat Arab. Dan yang ketiga, kedudukan fikih al-lughah terhadap ilmu-ilmu linguistik. Kata Latin lingua yang berarti bahasa adalah asal kata linguistik. Ini disebut linguistik dalam bahasa Inggris yang berarti studi bahasa. Kemudian, bahasa Indonesia mengambil kata linguistik dan mengubahnya menjadi linguistik yang artinya sama, studi ilmu tentang bahasa. Dalam beberapa literatur Arab, antara lain ditemukan oleh Atiyah bahwa kata kebahasaan diterjemahkan dengan ilmu lughah. Disebut juga al-lughatu, al-siniyatu, as-saniyatu, ilmul sani. Secara etimologis, kata ilmu lughah terdiri dari dua kata, ilmu dan lughah. Kata ilmu dalam bahasa Indonesia berarti ilmu, dan al-lughah berarti bahasa. Yang dimaksud dengan ilmu lughah adalah ilmu bahasa. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari dan mengkaji tentang bahasa, suara, isyarat manusia yang berkaitan dengan fenomena-fenomena bahasa. Dalam literasi bahasa Arab, terdapat beraneka ragam istilah yang berkaitan dengan kajian dan interpreksi linguistik. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apa ada pertanyaan?
Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada kami. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kami serahkan kepada Ustadz. Ini nanti saya komentari di akhir ya. Langsung yang kedua siapa? Eh, yang kedua, Mbak siapa yang kedua? Lestari dan Dengar ya? Oktis. Ya, Mbak Lestari dan Okti. Oh, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ya. Ana sendiri Lestari Puji Astuti dan rekan Ana Okti Aulia Al-Fajari. Kita buka dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Untuk kelompok kami yang kedua ini tema dari Ustadz judulnya Zuhuru Fiqhul Lughah Ka'ilmi Mustaqil wa Ashhurul Mu'allifat Fihi Aslu Nash'atil Lughah wa Ashhurun Nadhariyati fi dzalik. Tapi mohon izin untuk presentasi kali ini kami membawakan dengan bahasa Indonesia di bawah judul Fikih Lughah, Sejarah, Perkembangan dan Asal-usul Bahasa. Nah, kita langsung ke akar sejarah munculnya fikih lughah. Jadi pada awal-awal Islam pada abad pertama dan kedua Hijriah, bahasa Arab masih apa nih tiba-tiba file Ana menghilang. Tab Ana ulangi. Masa awal dan kebutuhan yakni pada abad pertama sampai kedua Hijriah. Ya, pada masa ini ilmu kebahasaan seperti nahwu, sorof atau balaghah belum muncul ya. Jadi kajian kebahasaan pada masa ini terfokus pada kebutuhan untuk memelihara kefasihan bahasa Al-Quran dan hadis. Pada masa ini ulama mulai meneliti perbedaan variasi dialek antar kaidah Arab untuk menentukan bentuk yang paling fasih. Kemudian tahap yang kedua, tahap formasi dan perumusan yakni pada abad kedua sampai ke abad ketiga sampai ke 4 Hijriah.
Pada masa ini, istilah fikih lughah mulai mencuat seiring kebutuhan untuk mengklasifikasikan kosakata yang kaya dan memahami rahasia di balik pembentukan kata atau etimologi. Fikih lughah mulai tumbuh sebagai disiplin mandiri. Ulama mulai menyusun kamus tematik dan mengkaji antonim, sinonim, dan metafora atau majas. Tokoh yang paling terkenal dan yang pertama kali meletakkan dasar fikih lughah adalah Ibnu Faris melalui karyanya As-Sahibi. Ia mulai mengukuhkan fondasi bahwa bahasa Arab memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki bahasa lain. Ia berpendapat bahwa bahasa Arab adalah pemberian Tuhan yang sudah sempurna sejak awal. Kemudian tahap yang ketiga, tahap maturitas atau kematangan, yakni abad ke-5 Hijriah. Ini adalah era keemasan di mana fikih lughah berdiri sebagai disiplin ilmu yang mandiri dan mapan. Pada fase ini, analisis bahasa mencapai tingkat kerumitan yang sangat tinggi, mencakup aspek fonetik atau bunyi, semantik atau makna, dan morfologi secara terintegrasi. Karakteristik utama pada fase ini adalah analisis atau istiqaq, yakni derivasi tingkat lanjut. Jika sebelumnya ulama hanya mengenal derivasi standar atau perubahan kata dari akar yang sama, pada fase ini muncul konsep istiqaq al-kabir. Ini adalah teori bahwa kata-kata yang memiliki huruf-huruf serupa meskipun urutannya berbeda memiliki keterkaitan makna dasar. Kemudian juga pada masa ini, para ulama mulai meneliti mengapa suara tertentu digunakan untuk makna tertentu. Misalnya, mengapa huruf yang melibatkan gesekan udara seperti fa disuarakan untuk kata-kata yang bermakna tersembunyi atau halus. Kemudian juga pada masa ini, fokus beralih pada asal atau rahasia-rahasia bahasa Arab, seperti mengapa bahasa Arab memilih struktur tertentu dalam kondisi tertentu. Next, Nah, karya dan inovasi terbesar di abad ke-5 Hijriah ini ya. Yang pertama, Ibnu Jini, beliau mengarang kitab Al-Khasais. Ini adalah puncak kematangan fikih lughah. Ibnu Jini berhasil membuktikan bahwa bahasa Arab memiliki sistem yang sangat organik. Ia memperkenalkan teori bahwa setiap bunyi dalam bahasa Arab memiliki ruh atau makna psikologis tertentu. Kemudian As-Sa'alibi, ia membawa fikih lughah ke arah klasifikasi makna yang sangat presisi. Ia menunjukkan betapa kayanya bahasa Arab dengan membedakan istilah untuk satu objek berdasarkan kondisinya. Ya, misalnya dalam bahasa Arab itu untuk satu kata, misalnya singa, itu ada banyak sinonimnya, seperti itu. Next, Nah, kemudian kita beralih ke karya-karya fikih lughah pada masa klasik. Karya-karya pada masa klasik ini menjadi fondasi utama bagi seluruh kajian bahasa Arab hingga saat ini. Yang pertama adalah Al-Khasais karya Ibnu Jini. Kitab ini merupakan karya paling otoritatif yang membahas filsafat bahasa Arab. Ibnu Jini membedah alasan di balik kaidah bahasa, hubungan antara bunyi huruf dengan makna yang dihasilkan, serta fenomena analogi atau kias. Yang kedua, As-Sahibi li Fiqhil Lughah, karangan Ibnu Faris. Kitab ini sangat penting karena membahas sejarah munculnya bahasa Arab, dialek-dialek suku Arab kuno, serta gaya bicara bangsa Arab yang unik. Yang ketiga, Fiqhul Lughah,
Wasirul Arabiyah karangan At-Ta'alabi. Kitab ini berfokus pada kekayaan sinonim atau mutaradif. Kitab ini sangat detail menjelaskan perbedaan makna kata yang terlihat serupa. Kemudian yang keempat, Al-Munsir fi Ulumul Lughah karya Imam As-Suyuti. Kitab ini adalah sebuah ensiklopedia bahasa Arab yang merangkum hampir semua cabang ilmu bahasa Arab dari ulama terdahulu. Kitab ini menjadi jembatan antara pemikiran klasik dan metodologi klasifikasi. Yang kelima, Al-Ibanah Anil Lughah Al-Arabiyah karya Salamah bin Muslim Al-Autabi. Ini adalah sebuah karya dari ulama asal Oman yang memberikan perspektif unik mengenai perkembangan dialek dan kebahasaan di wilayah semenanjung Arab. Type next, Nah, kita beralih ke karya fikih lughah masa modern. Karya-karya modern biasanya menggunakan pendekatan linguistik umum atau menggunakan pendekatan ilmu lughah ya, untuk membedakan fikih lughah klasik. Dan seringkali membandingkan bahasa Arab dengan bahasa-bahasa Semitik lainnya. Di antara karya-karya yang terkenal, yang pertama Fiqhul Lughah, karya Dr. Ali Abdul Wahid Wafi. Buku ini dianggap sebagai karya standar modern yang paling sering dipelajari di universitas. Ia memadukan tradisi fikih lughah Arab klasik dengan teori linguistik barat modern. Dan yang kedua, Fiqhul Lughah Al-Arabiyah, karya Dr. Ramadan Abdul Tawwab. Karya sangat kuat dalam aspek perbandingan bahasa atau komparatif linguistik. Beliau membandingkan bahasa Arab dengan bahasa Ibrani, Akkadiyah, dan bahasa Semitik kuno lainnya untuk menemukan akar kata. Yang ketiga, Fi Sayrofa Al-Lughah, karya Dr. Subhi As-Salih. Buku ini sangat populer karena penyajiannya yang sistematis. Dr. Subhi As-Salih membahas masalah-masalah kontemporer bahasa Arab, termasuk pengaruh bahasa asing dan cara menjaga orisinalitas bahasa Arab. Dan yang keempat, Al-Lughah Al-Arabiyah, Maknatuha wa Bunyatuha, karya Dr. Abduh Ar-Rajihi. Kitab ini fokus pada struktur bahasa Arab dan bagaimana bahasa ini beradaptasi dengan zaman modern, namun tetap mempertahankan karakteristik klasiknya. Yang kelima, kitab Fiqhul Lughah fil Kutubil Arabiyah, karya Dr. Abduh Ar-Rajihi. Kitab ini adalah karya yang kritis dalam menelaah bagaimana istilah fikih lughah dan ilmu lughah digunakan oleh para sarjana dari masa ke masa. Type next, tabel ini merupakan ya ringkasan ya yang membandingkan masa awal fase kedua yakni dari abad ketiga sampai keempat Hijriah dan fase kematangan yakni abad kelima Hijriah. Di mana di fase perumusan fokus utamanya adalah mencari asal-usul dan legalitas bahasa. Kemudian menggunakan pendekatan teologis dan historis dan hasil karyanya terutama kamus-kamus awal dan kaidah umum. Adapun di fase kematangan, maka fokus utamanya adalah membedah struktur dan rahasia makna bahasa Arab dan menggunakan pendekatan filosofis dan fonetik. Adapun kitab-kitab karya ulama pada masa itu ya lebih kepada teori-teori linguistik yang kompleks.
Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Ukti Okti Aulia Al-Fajari. Tafadhol. Nah, syukron. Berikutnya, pembahasan berikutnya adalah asal-usul bahasa. Bahasa merupakan unsur mendasar dalam kehidupan manusia karena bahasa menjadi alat berpikir, berkomunikasi, dan membangun peradaban. Pertanyaan tentang dari mana asal-usul bahasa itu telah lama menjadi kajian dalam linguistik, filsafat, dan studi keagamaan. Para ilmuwan Barat mengemukakan teori-teori yang bersifat spekulatif ilmiah, sedangkan ulama Islam klasik membahasnya dalam kerangka wahyu dan filsafat ontologis. Nah, pembahasan ini bertujuan menganalisis teori asal-usul bahasa serta memperluas wawasan linguistik dengan mempertemukan perspektif Barat dan Islam. Kita masuk ke teori asal bahasa dalam literatur Barat. Yang pertama adalah teori onomatopetik. Teori onomatopetik atau teori ekonik ini eh, mulanya dikemukakan antara lain oleh Heider. Teori ini mengatakan bahwa objek-objek diberi irama sesuai bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh objek-objek itu. Objek-objek yang dimaksud adalah bunyi-bunyi binatang atau peristiwa-peristiwa alam. Manusia akan manusia akan berusaha meniru bunyi-bunyi alam dan bunyi-bunyi yang lainnya seperti angin, hewan, eh, gelombang, deburan gelombang, dan lain sebagainya. Jadi, teori ini menyatakan bahwa bahasa itu muncul melalui tiruan suara alam, menggambarkan objek dan fenomena yang ada di sekitar kita. Teori yang berikutnya adalah teori interjeksi. Nah, teori ini bermula dari asumsi bahwa bahasa itu lahir dari ujaran-ujaran instinktif karena tekanan batin, karena perasaan-perasaan mendalam, dan karena rasa sakit yang dialami manusia. Penganut teori ini biasanya tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara bahasa itu muncul dalam kenyataan. Nah, teori ini juga dijuluki dengan nama teori poh-poh. Jadi, teori poh-poh atau teori interjeksi ini eh, mengemukakan bahwa bahasa itu berasal dari ekspresi emosional manusia. Contohnya seperti teriakan atau seruan yang mencerminkan perasaan dan reaksi. Kemudian teori yang berikutnya adalah teori Yoheho atau teori Yoheho. Teori ini berpendapat bahwa bahasa muncul dari eh, dari kerja kolektif dengan suara yang dihasilkan saat manusia melakukan aktivitas bersama. Nah, orang-orang primitif itu, orang-orang primitif yang belum mengenal peralatan yang maju, itu akan menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang berat tanpa peralatan. Mereka itu selalu bersama-sama dalam melakukan pekerjaan tersebut. Nah, untuk memberi semangat pada sesamanya, mereka itu akan mengucapkan bunyi-bunyi yang khas yang yang dihubungkan dengan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, bunyi-bunyi itulah yang dipakai mereka untuk menyebut pekerjaan tersebut. Makanya ini dinamakan dengan teori Yoheho. Kemudian teori yang berikutnya adalah teori gestur teori. Berdasarkan teori ini, bahasa awalnya berasal dari isyarat tubuh yang digunakan manusia untuk berkomunikasi sebelum kata-kata diciptakan, atau bisa juga disebut dengan teori isyarat. Nah, teori isyarat ini didasarkan pada hukum-hukum psikologi yang diciptakan oleh apa ini bacanya?
Wundt. Teori ini beranggapan bahwa tiap perasaan manusia itu mempunyai bentuk ekspresi yang khusus, yang merupakan hubungan tertentu antara saraf reseptor dan saraf efektor. Bila diamati dengan cermat, maka ekspresi akan mengungkapkan perasaan tertentu yang dialami oleh seseorang dan dapat dikomunikasikan dengan orang lain, sehingga sehingga terbentuklah teori ini. Kesimpulannya, yang terakhir adalah teori dingdong. Teori ini, teori dingdong ini berargumen bahwa bahasa berkaitan dengan resonansi alamiah, di mana suara tertentu terhubung dengan objek atau makna tertentu. Teori dingdong ini bisa juga disebut dengan teori natif atau tipe fonetik. Kesimpulannya, secara keseluruhan, bahasa dipandang sebagai produk sosial dan biologis yang berkembang melalui interaksi manusia dengan lingkungan. Ini adalah kesimpulan dari teori asal bahasa dalam literatur Barat. Kemudian yang berikutnya, pembahasan berikutnya adalah teori asal bahasa dalam Islam. Ulama linguistik klasik seperti Ibnu Faris dan Ibnu Jini membahas asal bahasa secara filosofis dengan merujuk pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 tentang Allah yang mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Dari kajian mereka, lahirlah 3 teori utama. Yang pertama adalah teori taufiqi atau teori ah, ilahiyah. Dalam perspektif taufiki, bahasa itu bahasa dianggap berasal dari Allah, di mana para ulama seperti Ibnu Faris menekankan bahwa bahasa itu adalah wahyu ilahi yang memiliki makna mendalam dalam komunikasi. Kemudian, teori yang kedua adalah teori istilahi atau konvensional. Istilah ini mengacu pada pemahaman bahwa bahasa adalah hasil kesepakatan manusia yang berkembang melalui interaksi sosial, budaya, dan kebutuhan komunikasi dalam masyarakat. Teori yang terakhir adalah teori gabungan atau teori taufiqi istilahi, di mana teori ini eh, Allah memberikan manusia kemampuan berbahasa yang kemudian dari kemampuan berbahasa itu manusia mengembangkan kosakata melalui kesepakatan-kesepakatan atau melalui kegiatan-kegiatan sosial. Itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, saya akhiri dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih ya atas presentasinya dari kelompok pertama dan juga dari kelompok dua. Ya, ini berhubung ini eh sudah sore ya, saya absen dulu. Kemudian nanti saya di akhir saya kasih beberapa penjelasan ya, tambahan penjelasan. eh malah. Ya. Sebentar, sebentar. eh Sebentar, ini mata kuliah saya panggil satu-satu. Mata kuliah Fiqhul. Peserta kelas. Jadwal perkuliahan.
Ya, man dzukira ismuhu falyakul man dzukira ismuhu falyakul hadir. Lu Fatimah tu Zahra. Hadirah Ustadz. Alicia Putri Hidayat. Hadir Ustadz. Lestari Puji Astuti. Hadirah Ustadz. Okti Aulia. Hadirah Ustadz. Nabila Salsabila. Hadirah. Hadirah Ustadz. Abidah. Hadirah Ustadz. Ghifar Azka. Ghifar. 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 eh, saya panggil 3 kali. Kalau tidak menjawab Alfa ya. Nanti kalau setelah ini ada yang ke kamar mandi silahkan ngecat saya secara pribadi. Berlian Nuraini Ikhlas. Hadirah, hadirah Ustadz. Harisatun. Hadirah Ustadz. Atikah Rohmah. Atikah Rohmah. eh Atikah Rohmah. Tidak ada jawaban. Alfa ya. Eka Lutfiah. Hadirah Ustadz. Siti Saidah. Hadirah Ustadz. Nuraini Wison Hasan. Hadirah Ustadz. Askia Miftahur Rizki. Hadirah Ustadz. Ahya Nurfaza. Hadirah Ustadz. Ahya Nurfaza. Hadirah Ustadz. Ahya Nurfaza ini akhwat atau ikhwan? Ahwat Ustadz. Siapanya ini? Mana Ahyat Istrinya. Ustadz? Oh, Ahya. Oh, alah. Ya. Sepri M. Zeno. Hadir Ustaz. Fajar Yasin. Hadir Ustaz. Ya. Sofi Aulia Nisa. Hadirah Sofi. Ustadz. Oke. Anazma Fauzan. Hadir Ustaz. Ya, Teguh Utami. Hadirah Ustadz. Najwa Lupita. Najwa Lupita. Najwa Lupita. Ya, Najwa Lupita. eh Goib ya, Najwa Lupita. Nanti suruh ke saya. Imran Waila Kombi. Hadir Ustaz. Kombi. Ayo, Ummu Abdurrahman Khonsa. Hadirah. Zahroh. Hadirah. Ustadz, Farah Taib. belum dipanggil Ustadz. Siapa yang belum? Nurul Farah. Nurul Farah. Nurul Farah. Nurul Farah. Nurul Farah. Nama lengkap siapa? Oh, Nurul Farah. Farah. Hadirah Ustadz. Nurul. Ada yang lain? Tidak ada? Baik. Tadi udah salam ya. Saya sampaikan untuk pertama ini. Yang pertama tentang sejarah ya. Saya kira sudah banyak apa? Sudah banyak disampaikan ya di fikhu di ilmu lughah al-am. Di ilmu lughah al-am kawan-kawan sudah ini ya belajar tentang asal bahasa. Sudah belum? Halo? Tes. Sudah atau belum? Asal bahasa di ilmu lughah. Siapa? Ustadz Arsyad. Belajar Sudah diajarin? belajar suara bahasa Ustadz, suara-suara kata gitu. Oh, sejarahnya belum? Ustadz. Sejarah bahasa Samiyah belum? Belum Ustadz, belum. Ya, bahasa kita ini sebenarnya ya ini adalah bahasa Samiyah. Eh,
bahasa Arab terutama ya. Bahasa Arab itu termasuk salah satu bahasa Samiyah. Kenapa dinamakan Samiyah? Dinisbatkan kepada Nuh bin Sam. Sam bin Nuh, mohon maaf. Sam bin Nuh. Siapa itu Sam bin Nuh? Ada yang tahu? Anaknya Nabi Nuh. Ya, anaknya Nabi Nuh. Ada berapa itu? Ada berapa? Ada 4. Apa saja? Sam, Ham, Yafes. Satunya lagi siapa? Itu loh yang Kanan, Ustaz. Kanan itu ya. Kanan yang apa tenggelam itu ya. Nah, eh, setelah tenggelamnya anaknya Nabi Nuh itu ya, yang ya apa durhaka ya bahasanya apa ya. Nah, itu eh, anak-anaknya Nabi Nuh yang lain ya, itu menyebar ke beberapa tempat dan beranak pinak lah seperti itu. Lah, ada yang ke daerah eh, mana? Daerah Eropa sana ya, ada yang daerah Afrika. Nah, jadinya hitam-hitam seperti itu ya Afrika itu. Nah, itu kan nggak tahu ya itu yang Hamnya atau Yafesnya. Yang daerah kita itu masih keturunan dari sisi bahasa ya. Itu adalah Sam bin Nuh tadi. Nah, eh, jadi bahasa Arab itu memang aslinya dari sana. Nah, asalnya dari Sam bin Nuh tadi yang rata-rata eh, kulitnya mungkin nggak terlalu putih seperti orang Eropa ya. Itu dari sisi ciri-ciri fisik ya, dari ciri bahasanya sudah sangat beraneka ragam setelah mungkin ribuan tahun, puluhan ribu tahun ya telah berkembang. Jadi ini beberapa yang saya ini ada ya, bisa terlihat ya. Ini adalah silsilah ya, mulai dari bahasa Samiyah awal sampai berkembang sampai sekarang dan eh, ini skema bahasa Semit. Nggak perlu dihafal ya ini, nggak bakalan masuk ujian saya. Saya insya Allah nggak terlalu ke sini dan ini saya kira tidak ada terlalu penting ya, terlalu urgen untuk membahas ini kecuali kawan-kawan menjadi sejarawan. Nah, Arabiah itu di mana? Arabiah di sini. Nah, ini ini di, dibagi menjadi dua, Samyah Ghorbiah, Samyah Syarqiyah lah. Ini saya tunjukkan yang ini. Kemudian ini dibagi dua, ada Babilia, ada yang kedua Asuriyah. Bahasa Asuriyah ini dulu sebelum kita jauh sebelum kita mengenal bahasa Inggris sebagai bahasa akademik ya, Pak. Karena orang sekarang itu kalau berbicara tentang apa namanya diundang kawan-kawan diundang seminar, kalau pembicaranya tidak bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit gitu, tidak nyerempet bahasa Inggrisnya ya, itu dianggap kurang akademis gitu ya. Nah, itu seperti itu. Anggapannya itu kurang akademis gitu ya. Nah, eh, bahasa Suriah ketika itu posisinya hampir sama dengan bahasa Inggris zaman sekarang ya. Eh, Sama halnya bahasa Arab ketika zamannya eh, Khalifah siapa? Abbasiyah ya. Siapa anaknya Ar-Rasyid itu siapa? Anaknya Harun Ar-Rasyid. Eh, Masih ingat siapa itu? Ada yang ingat? Nah, oh, itu menjadi bahasa akademik ketika zaman itu. Eh, karena ketika itu Islam berjaya, kemudian pada sementara Eropa rajanya saja tidak bisa nulis namanya sendiri. Ya itu walaupun itu hanya analogi, tapi itu menunjukkan bahwasanya Islam zaman itu masa zaman yang sangat cerah gitu ya. Itu.
Kemudian masuk zaman kontemporer ini bahasa Inggris mendominasi setelah keruntuhan, terutama setelah keruntuhan kerajaan-kerajaan Islam. Ya. Nah itu sedikit sejarah ya bahasa Samiyah tadi. Nah bahasa Arab itu maksudnya di sini nih. Bahasa Arab itu nanti bahasa Arab siapa yang paling fasih dalam bahasa Arab kalau ditanya ya Ismail alaihissalam gitu ya, karena yang benar-benar bahasa Arab yang seperti kita kenal seperti zaman sekarang itu yang mirip-mirip itu ya karena ayahnya Nabi Ismail itu menikah dengan Siti Hajar itu ya. Nah, itu kemudian lahirlah itu di Palestina itulah itu menjadi cikal bakal awal mula bahasa Arab yang sekarang. Nah, itu dari sisi sejarah bahasa Arab ya. Lah, kemudian eh eh, ini cuma dua ya, nggak lama ini. Insya Allah berapa menit lagi nih selesai. Ada beberapa hal tadi yang belum dibahas, yaitu tadi sudah bagus ya membahas tentang taufiki. Ini bahasa itu taufiki, pemberian Allah atau iktisabi, atau manusia itu bisa mencari dengan sendirinya. Nah, itu ada dua madhab yang seperti itu memang. Eh, itu slide-nya sudah dikirim ke saya. Siapa itu yang kelompok kedua? Lu, lu. Sudah, Ustadz. Sudah anak kirimkan di grup, Ustadz. Ya, kirimkan ke saya ya, jangan di grup hilang nanti kalau di grup bener. Ya di grup juga ke saya juga ya. Eh di grup sama ke saya ya, nggak apa-apa sama ke saya juga. Nah, Ustaz. Ininya juga eh, apa namanya itu? Kanvanya di-download, dikirimkan ke saya. Nah, itu bagus tadi sempat dijelaskan ya. Cuma ada beberapa yang kelewat ya. Jadi saya harap kalau menerangkan itu jangan cuma definisinya saja, tetapi juga diberikan contoh konkretnya ya. Jadi ketika kawan-kawan yang lain membuat makalah itu PR-nya itu bukan definisi. Definisi sekarang sudah bisa dicari dimanapun, sumbernya banyak. Tetapi contoh tadi yang relevan dan cocok untuk definisi tersebut dan memahamkan kita di zaman sekarang ini yang perlu eh, di, di, diperlihatkan ke kita. Makanya yang lain untuk yang lain harusnya ya nanti lebih bagus lagi kalau membuat makalah dan presentasinya contohnya definisi contoh. Ayo, Yamu, yamu. Dari kata apa yamu? ma'ai, ma'amuaun. Ma, yamu. Ya, eh eh, coba bunyi kucing itu gimana? Ngeo gitu ya. Jadi ma'a ya mu'u. Lah, kok ada kemiripan, Ustaz? Nah, disitulah tadi ada teori apa tadi katanya Mbak Dingdong ya, dingdong tadi ya. Ada teori dingdong tadi ada kalau dari sisi teori barat ya. Jadi tapi dari sisi teori fikih lugah itu disebut namanya eh, Simai. Jadi metode Simai. Jadi ada dua metode yang masyhur dalam pembuatan eh, kosakata dalam bahasa Arab. Ya tadi ada katanya Mbak Lulu tadi ya. Ada seumpamanya ada kucing ngeong. Nah, itu kira-kira apa kata huruf bahasa Arab yang cocok dengan suara meo tadi. Nah, itu kan diperoleh dari pendengaran ya. Jadi metodenya simai. Ada juga yang metode kiasi ya. Itu ada beberapa madhab seperti itu. Nah itu
sebagai pembelajar bahasa Arab saya kira perlu paham yang seperti itu ya. Nah, jadi eh, itu nanti kalau dalam selain busro kufah ya nanti pembahasan di selanjutnya ya itu harusnya lebih mendalam nanti. Metode Simai dan metode Khiasi nah, itu perlu eh, di madhab dua madhab yang berbeda ya jangan jadi bukan kita tidak hanya mendengar madhab fikih tapi madhab bahasa ini madhab bahasa dalam pembentukan bahasa ternyata ada dua aliran tadi yang itu eh, membentuk bahasa Arab sampai saat ini. Nah, mungkin demikian ini yang bisa saya sampaikan dari pertemuan kita dan harapannya sebenarnya masih banyak ya sejarah itu, tapi besok saja lah. Ini sudah sore. Besok nah kita akan pertemuan depan kita akan teruskan eh tentang apa untuk pertemuan minggu depan. eh Pertemuan minggu depan tentang al-lughah samiyah wa isu musytarikah lah. Ah, nah, ini tadi belum saya lughah samiyahnya belum saya ini ya, saya bahas secara detail besok nanti kita akan bahas secara detail tentang lughah asamiyah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Aku qouli hadza astagfirullah wa amni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam.